Di Indonesia ini masih sedikit para pedagang bakso yang mempunyai mesin giling sendiri. Mayoritas dari mereka untuk membuat bakso mereka harus membawanya ke pihak ketiga, yaitu ke tukang giling. Dan terlepas Anda tipe yang mana, apakah Anda tipe yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dari rumah, menyiapkan berbagai bahannya dari rumah, atau Anda hanya datang sekadar bawa daging, rata-rata dari kedua kategori ini mereka memiliki masalah yang sama, yaitu hasil baksonya tidak bisa stabil. Kadang kenyal, kadang enggak. Kadang padat, kadang lembek. Nah, masalah ini muncul karena salah satu faktor penting dalam bakso yang tidak bisa mereka kontrol, yaitu es batu. Jarang sekali ada orang yang membawa es batu dari rumah diserahkan ke penggilingan. Kenapa? Karena biasanya dalam perjalanan ke sana es batunya sudah cair, dan bahkan ada hal yang bilang yang ini merepotkan, sehingga akhirnya mereka menyerahkannya kepada tukang giling untuk berapa banyak air atau esnya ya terserah tukang gilingnya. Dan masalahnya muncul di sini. Ketika tukang gilingnya sudah ahli, sudah pintar, sudah berpengalaman, mereka mungkin tahu, oh kira-kira harus gini. Tapi bagaimana jika tukang gilingnya tidak berpengalaman, atau yang berpengalaman tadi tiba-tiba sakit, tidak masuk, diganti orang yang lain? Tentu hasilnya tidak bisa stabil. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama yang begitu jelas tentu, kita harus mempersiapkan air atau esnya dari rumah, atau kita yang ngatur berapa banyak jumlah es yang dimasukkan oleh tukang giling tadi. Oke, saya tahu ada beberapa yang mungkin tidak bisa melakukan hal ini karena kita pun sendiri nggak tahu jumlah es yang pas itu berapa. Oke, lanjut. Masih ada trik yang kedua. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk memastikan adonan kita lebih padat, lebih kenyal adalah dengan menggunakan bahan tambahan yang disebut karagenan. Saya ulangi sekali lagi. Tips nomor 2 yang bisa kita lakukan adalah menambahkan karagenan di adonan kita untuk memastikan hasil adonan kita lebih bagus, lebih kenyal, lebih padat. Karagenan berfungsi untuk mengikat air. Ingat, mengikat air sehingga hasil baksonya bisa menjadi lebih kenyal. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mengontrol jumlah esnya, kita tidak bisa mengontrol jumlah airnya, kita bisa menambahkan karagenan untuk membantu kita menghasilkan bakso yang lebih kenyal. Lalu berapa banyak dosis karagenan yang dibutuhkan? Sebenarnya jawabannya relatif, tergantung kepada hasil yang Anda inginkan dan tergantung pada berapa banyak es yang dimasukkan tadi. Cuma untuk saran permulaan, untuk awal Anda bisa mencoba menggunakan karagenan sekitar 3 hingga 6 gram per 1 kilonya. Saya ulangi sekali lagi, kita bisa menggunakan karagenan sebanyak 3 hingga 6 gram per 1 kilo adonan. Dengan menambahkan karagenan, kita bisa membantu untuk mengenyalkan bakso kita meskipun kita tidak bisa mengontrol esnya. Tapi bukan berarti menggunakan karagenan berarti esnya bisa sembarangan, bisa banyak sekali. Tentu masih tidak. Karagenan hanya membantu untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih kenyal karena mengikat airnya. Jadi tetap yang paling ideal adalah kita sendiri yang harus mengontrol jumlah air atau esnya. Tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan karagenan untuk membantu. Oke, sampai di sini dulu tips kita hari ini, materi kita hari ini. Dan jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, silahkan cek terus channel HM Prasaja. Silahkan Anda subscribe. Kami akan terus membagikan berbagai macam tips dan trik. Kami juga akan mengupas segala macam mitos yang ada, yang pada ujungnya bisa membantu Anda untuk menghasilkan bakso yang lebih kenyal. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.